Halo saudara semua, betapa menariknya mengerti akhir zaman dari sudut pandang yang benar. Kita akan lanjutkan pembahasan Wahyu pasal 12. Ini juga satu pasal yang luar biasa. Intinya umat Tuhan yang berkemenangan. Yang terjadi dalam Wahyu pasal 12 termasuk peristiwa deskripsi lagi mengenai umat Tuhan. Mari kita mulai. Dimulai dari peristiwa tampaklah satu tanda besar di langit. Tanda besar melambangkan sesuatu, namanya tanda, sesuatu yang perlu diperhatikan. Tanda besar. Yaitu apa? Seorang perempuan berselubungkan matahari, ini melambangkan orang Israel. Berselubungkan kemuliaan Tuhan karena bangsa pilihan. Bulan di bawah kaki itu ngomong dapat otoritas dari Tuhan. Ada mahkota dari 12 bintang melambangkan 12 suku Israel. Dia mengandung, orang Israel mengandung apa? Ia mengandung janji Mesias. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Oke. Tampaklah tanda lain di langit. Yang pertama disebut tanda besar. Ini hanya tanda yang lain. Tanda juga sih, tapi bukan tanda besar. Perlu dilihat, tapi bukan fokus. Tanda yang lain itu apa? Seekor naga ini melambangkan setan. Merah padam besar, berkepala 7. Nanti di atas kepalanya ada 7 mahkota melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan pemerintahan setan. Bertanduk 10 melambangkan pengaruh setan atas bangsa-bangsa. Tapi ini melambangkan setan dan pemerintahannya yang utuh. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit melemparkan ke atas bumi. Melambangkan bahwa setan menyerang dan menganiaya umat Tuhan sepanjang sejarah nanti juga sampai akhir zaman. Dalam jumlah yang signifikan. Buat orang Israel maupun buat umat Tuhan pada umumnya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Setan ingin menyerang, ingin menggagalkan kelahiran Mesias. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tentu saja setan gagal, tidak mungkin dia berhasil. Maka perempuan itu melahirkan anak laki-laki, yaitu Yesus, Sang Mesias. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, melambangkan otoritas. Tiba-tiba anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, melambangkan Tuhan melindungi. Melambangkan memang Yesus sekarang berada di tahta Allah. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana disediakan tempat baginya. Nah ini lompat. Peristiwanya langsung lompat dari zaman Yesus, langsung lompat ke peristiwa akhir zaman. Supaya dia dipelihara 1260 hari, 3,5 tahun. Di padang gurun, di mana padang gurun? Itu yang di Daniel 11 ayat 41 ditulis. Daerah Edom, Moab, sebagian Amon, itu bicara daerah di sekitar Israel di mana Tuhan menyediakan perlindungan buat umatnya pada waktu kesesakan. Daerah pastinya di mana? Silakan ada tafsiran. Ada yang bilang dekat Petra, daerah pegunungan, padang gurun. Telah berbukit-bukit sehingga susah dimasuki oleh pasukan lawan. Tapi bisa dimanapun juga, intinya Tuhan menyediakan tempat perlindungan pada umatnya. Jadi bangsa Israel pun jangan takut karena Tuhan bertahta, dia bisa melindungi umatnya. Tuhan yang bertahta berkuasa melindungi umatnya. Nah, apa scene-nya? Jadi adegannya nih, penglihatannya mulai beralih. Melihat peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya. Ingat Mikael? Artinya who is like God, melambangkan tidak ada yang seperti Tuhan. Who is like God? Siapa yang seperti Tuhan? Gak ada. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar. Mikael melambangkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Malaikat adalah pelayan yang menyatakan Tuhannya. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan setan, melawan naga itu, juga dengan malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka nggak dapat tempat di sorga. Jadi
di akhir zaman akan ada kehancuran besar dari kekuasaan setan. Nggak dapat tempat di surga tuh maksudnya di langit. Ingat, di Efesus 6, setan dikatakan penghulu atau penguasa di udara. Jadi berada di udara, di langit. Ingatkah kisah Daniel? Daniel pasal 10. Saat Daniel berdoa, malaikat datang membawa pesan, tapi ada kuasa kegelapan yang menahan. Dan terjadi peperangan di udara. Sampai akhirnya malaikat sampai ke Daniel menyampaikan pesan. Tapi ada roh di udara, roh teritorial, roh zaman itu yang berusaha menahan. Itu gambarannya. Jadi waktu dikatakan mereka tidak dapat tempat lagi di langit, di sorga, itu melambangkan kuasa setan runtuh. Ada kehancuran kuasa setan besar-besaran di akhir zaman. Saya mau sedikit berlama-lama di sini karena ini jarang dibahas. Orang terlalu banyak bahas antikris tapi nggak bahas ininya. Bahwa benar-benar ada kehancuran kuasa setan di akhir zaman. Naga besar, si ular tua, gambaran setan, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh bumi dilemparkan ke bawah, ke bumi, dengan semua malaikat-malaikatnya, sih. Alkitab jelas ngomongnya. Kenapa dilemparkan ke bumi? Ya karena kalah. Ini yang dikatakan, ingat, di Matius 24, kuasa langit akan goncang. Bukan sekedar bencana, tapi kenapa kuasa langit goncang? Karena setan kalah. Ada kemenangan umat Tuhan. Ada kemenangan Tuhan. Ingat, sangkakala ke-7. Sangkakala ke-7 itu sebenarnya antikris akan datang. Tapi sangkakala ke-7 waktu ditiup, suaranya bukan antikris datang. Suaranya adalah inilah pemerintahan Tuhan hadir. Fokusnya pemerintahan Tuhan hadir. Setan babak belur. Setan dilemparkan ke bawah. Kuasa langit goncang. Kuasa siapa? Bukan kuasa Tuhan yang goncang. Kuasa setan dong yang goncang. Sekarang dideskripsikan kenapa goncang. Karena kalah. Karena sudah waktunya. Dan Tuhan ingin menyatakan kerajaannya bagi manusia. Aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kekuasaan dia yang diurapinya. Sama ya, dengan Wahyu 11. Pemerintahan Tuhan hadir. Dan setan dilemparkan ke bawah, yaitu pendakwa saudara-saudara kita. Jadi setan digambarkan, nama lain setan itu pendakwa, penuduh. Tuhan tidak menuduh. Tuhan tidak menuduh. Tidak ada intimidasi di dalam Tuhan. Tuhan pembela umatnya. Dan ini waktunya keselamatan tiba. Setan kalah. Dan mereka mengalahkan dia. Ini menyatakan bahwa setan kalah bukan sekedar karena malaikat. Bukan malaikat sama malaikat perang. Mikael melawan setan, menang, selesai. Bukan. Betul, malaikat perang, tapi juga umat Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa setan kalah, karena umat Tuhan dewasa. Wahyu 11, karena umat Tuhan menjadi terang. Karena umat Tuhan dewasa menyelesaikan kesaksiannya. Karena Yesus Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Injil harus diberitakan sampai ke seluruh bangsa, setelah itu baru tiba kesudahannya. Nah, umat yang dewasa menyelesaikan rencana Tuhan. Kenapa setan kalah? Karena umat Tuhan bangkit, terang nyala ya gelap hilang. Umat Tuhan dalam terang Tuhan bangkit, setan habis. Karena darah anak domba, anugerah Tuhan dimulai pasti dari Tuhan. Darah anak domba. Tapi juga kenapa? Karena umat Tuhan berani mengatakan kesaksian mereka menjadi terang. Karena umat akhir zaman menyatakan kesaksian mereka. Umat akhir zaman menyatakan kesaksian mereka dan tidak mengasihi nyawa sampai maut. Umat akhir zaman, umat yang siap menderita. Ini karakteristik yang gak disebutin yang lain. Mereka mengalahkan dia karena Tuhan, karena darah anak domba, anugerah Tuhan, kesaksian, dan siap menderita. Tidak mengasihi nyawa sampai ke maut. Ini umat yang sedang dibangkitkan Tuhan.
yang setan lagi ketakutan. Kalau sampai umat ini siap, habis dia. Rencana Tuhan akan rampung. Makanya setan berusaha menipu. Setiap kali pelajaran akhir zaman, antikris saja yang dibahas. 666 saja yang dibahas. Ini yang kelupaan dibahas. Umat Tuhan yang dewasa, yang menyelesaikan rencana Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ini Yesus bicara di Matius. Engkau Petrus, gereja Tuhan digambarkan sebagai batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan pintu gerbang alam maut tidak dapat menguasainya. Ini terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan yang baik. Tapi mari kita lihat terjemahan bahasa Inggris. Kali ini saya pakai terjemahan The Message. I will put together my church, a church so expansive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. Aku akan membangun gereja yang begitu penuh kuasa sehingga pintu gerbang neraka nggak bisa menahannya. Karena gereja jadi agresif. Gereja jadi semangat menyatakan terang Tuhan dan gelap nggak bakal menang lawan terang. Nggak mungkin menang. Gereja yang dewasa, yang berkemenangan, yang menyelesaikan rencana Tuhan. Karena itu bersukacitalah hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tapi kalau bumi, laut, celakalah. Karena iblis turun kepada kamu. Jadi kita mengerti. Di Wahyu pasal 13 nanti akan masuk ke tangkakala ke-7, celaka ketiga, itu adalah masa antikris. Itu masa pemerintahan akhir. Masa yang sering disebut 3,5 masa, 3,5 tahun, nah itu tuh. Tapi sekarang kita dapat background story-nya dulu, latar belakangnya. Kenapa masuk masa antikris? Karena setan putus asa. Itu senjata terakhir dia. Karena itu waktu terakhir untuk dia bisa bergaya sedikit. Dan Tuhan izinkan untuk mengumpulkan orang-orang yang mau ikut Tuhan, bertobat, yang nggak mau ikut Tuhan, dia akan ke setan. Pada waktu itu. Tapi antikris datang bukan karena setan terlalu kuat. Bukan karena dunia terlalu kuat. Setannya babak belur. Umat Tuhan yang menang di akhir zaman. Umat yang dewasa menang di akhir zaman. Dan setan pun tahu waktu dia datang ke bumi, waktunya sudah singkat. Hanya 3,5 masa itu aja. Hanya dalam waktu yang diizinkan saja dia bisa bergaya. Selebihnya sih selesai. Karena Tuhan yang pegang kendali, tidak pernah setan pegang kendali, nggak pernah. Makanya fokusnya ke Tuhan. Lalu ke umat Tuhan yang dewasa. Luar biasa. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia dilemparkan, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Jadi waktu setan di masa 3,5 masa terakhir itu akan menyerang Israel. Akan memburu perempuan melambangkan Israel. Dan ini mengulang untuk menyatakan Tuhan melindungi umatnya. Kepada perempuan diberikan kedua sayap melambangkan penyertaan atau pelindungan ilahi. Supaya terbang ke tempatnya di padang gurun yang tadi kita bahas. Bisa di mana aja, lokasi pastinya nggak ada dan bukan lokasinya poinnya. Intinya Tuhan melindungi umatnya gitu. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1, 2, dan setengah, 3,5 masa. Lalu ular atau setan menyembur dari mulutnya air sebesar sungai. Air melambangkan bangsa-bangsa. Setan memprovokasi bangsa-bangsa menyerang Israel. Supaya dihancurkan. Tapi bumi datang menolong perempuan itu, menyatakan perlindungan Tuhan. Yang membuka mulutnya menelan sungai, melambangkan perlindungan Tuhan. Maka marah naga itu kepada perempuan, tapi nggak bisa menyerangnya karena Tuhan lindungi, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Siapa keturunan yang lain? Ya umat Tuhan. Yang lain di luar bangsa Israel. Tapi sekali lagi jangan khawatir kan? Karena Tuhan sanggup melindungi umatnya, bukan martir poinnya. Kalau memang ditentukan, ya ditentukan. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kan kita hidup buat Tuhan, kita mati buat Tuhan. Umat akhir zaman siap hidup buat Tuhan. Tidak menyayangkan nyawa sampai kepada kematian. Bukan karena mau mati, tapi karena hidup buat Tuhan. Jadi jangan khawatir. Sampai kita kepada peta kitab Wahyu lagi. Kita sudah melihat jadi pada
bagian akhirnya nih, akhir zaman nih. Meterai ke-7, jadi masa 1 kali 7 masa terakhir. Itu adalah masa sangkakala. Dan kita akan masuk bagian selanjutnya ke 3,5 masa terakhir. Tapi sudah cukup tegas, sudah cukup jelas di pasal ini. Kita melihat, walaupun nanti ini kita akan membahas selanjutnya mengenai kerajaan akhir, mengenai antikris, tapi kita kan sudah sama-sama jelas tahu, berulang-ulang dikatakan, bahwa bahkan pada saat terakhir pun, Tuhan bertahta.